Oke, sini saya akan melakukan codingan yang dimana saya akan membuat suatu codingan yaitu menentukan harga pada tiket tonton bioskop. Sini saya akan menggunakan program C++. Oke, sini saya akan memulainya saja. Ya, yang dimana input custom ini adalah library dari C++ dan pusing namespace adalah awalan nanti pada saat kita melakukan output dia tidak akan kita tambahkan std di awalannya. Mulai saja main dan baru kita masuk ke situ daftarnya itu hari libur sama kejar jumlah tiket, baru harga, baru total. Di sini saya pakai string untuk kalimat atau teks yang akan dimasukkan nanti, dan integer untuk bilangan bulat itu sendiri. Jangan lupa titik koma. Baru kita masuk ke array-nya. Sini saya akan memakai array untuk programnya. String hari ya sini saya memakai array string berulang array string yang dimana untuk hari kerja itu ada 4, Senin sampai Kamis, yang dimana penghitungan array itu dari 0 sampai 3. Jadi itu Senin itu 0 dan Kamis itu 3. Sama juga seperti string hari weekend, saya mulainya dari 3 karena sama juga array itu menghitungnya dari 0 sampai dari Jumat sampai Minggu, itu dari 0 sampai 3. Sampai 2, 3 ya. Kita kasih langsung dan sampai Minggu.
Ya, di sini saya akan memasukkan nanti itu ada masukkan hari penayangan, masukkan kategori penonton, apakah hari ini libur, sama masukkan jumlah tiket. Yang dimana fungsi code-nya ini adalah untuk output yang akan ditampilkan nanti di layar. Sedangkan C-nya ini supaya kita akan memasukkan bilangan atau apa angka atau huruf ke dalam code-nya ini secara manual. Ini kita kasih itu bold masuk. Sini saya menggunakan bold supaya nanti dia bisa menentukan apakah benar libur pada hari termaksud kerja ataukah salah pada termaksud hari weekend atau termaksud hari kerja. Baru kita pakai di sini code. Yang untuk loopnya kita pakai for untuk jadi di lebih kecil 4 itu untuk array pertama while i plus baru kita kasih if 2 hari perbandingan hari weekend i baru kita masukkan ke sini hari dengan kasih sini. Di sini saya menggunakan looping for yang dimana integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 4 dan i plus plus. Pada saat kita mengeceknya nanti ini 0 ini kita anggap Senin, nanti dia akan ngecek pada kita penginputan data, dia akan menginput data kita sampai ke hari yang kita mau. Baru diceknya di sini apakah termaksud hari kerja. Jika termaksud dia true, dan jika tidak termaksud dia akan ke bold ini, ke bold, baru dia mengulang lagi. Dan fungsi break ini adalah supaya nanti setelah kita masuk siap dari looping ini, dia akan melanjutkan program kita lagi tanpa memberhentikannya. Masuk lagi ke for untuk looping hari weekend ya. Masuk ke if hari bandingan hari ini bukan hari weekend dulu, salah ya, hari weekend nih di sini ada salah nih ya. Di for pertama itu hari kerja ya. Hari kerja. Oke. Pertama itu untuk hari kerja dan for loop kedua itu untuk hari weekendnya. Kita masuk ke sini sama juga dia untuk hari weekend for kedua ini. Kita masuk lagi ke perulangannya di situ untuk menentukan kategori penontonnya. Sini kategori perbandingan dewasa atau kategori
perbandingan dosa, baru kita masuk ke sini harga sama dengan 40, baru masuk ke LC. Kategori perbandingan anak-anak atau kategori perbandingan anak-anak harga dengan 10, kita masuk ke S. Ini top kategori tidak alih. Oke, di sini saya memakai if untuk menentukan kategori penontonnya, yang dimana if ini itu termasuk hari kerja, itu dimana if-nya itu untuk hari Senin sampai Kamis. Baru di sini if kategori itu kategori dewasa sama perbandingan kategori dewasa, yang dimana yang membedakannya itu ada di sini, D besar sama D kecil. Pada saat penginputan data nanti dia tidak terganggu maupun itu D besar ataupun D kecil. Sama juga di sini A-nya bedanya A besar sama kecil supaya nanti penginputan datanya tidak terganggu. Di sini LC ini supaya pada saat penginputan data di sini dia tidak lari atau lain lah di inputannya. Nanti jika salah maka kategori tak valid ini akan muncul. Dan di sini red to 0. Pada saat nanti kategorinya ini sudah tidak ini kategori valid, maka programnya itu akan langsung berhenti karena adanya red to 0 dan tidak akan melanjutkannya lagi. Di sini itu sudah termasuk untuk hari kerja, sekarang hari weekend. Perbandingan kategori perbandingan harganya sampai 35. Di sini LC-nya ini
karena kita yang di sini sudah masukkan if, jika tidak ada di hari ini, hari kerja, maka dia adanya di hari weekend, yaitu hari Jumat sampai Minggu. Di sini kita pakai if juga untuk kategorinya, yang bedanya itu hanya di kategori di dewasanya itu di besar dan di kecil. Sini harganya juga beda, baru kita pakai LC juga, A besar dan A kecil bedanya, baru harga ini beda 35.000, jadinya LC itu sama, supaya kita pakai di sini kategori tidak valid pada di hari weekend dari hari Jumat sampai Minggu. Retune juga sama, supaya programnya itu berhenti pada saat penginputannya yang salah. Baru kita masuk ke else-nya. Di sini kita kasihkan else supaya pada saat harinya ada salah atau ada penginputan yang salah, sini akan muncul hari tidak valid dan programnya juga berhenti karena ada retune nolnya. Kita lanjut ke if. Libur perbandingan ya atau perbandingan atau 10.000. Nah, di sini tipnya ini jika hari libur dia akan nambah 10.000, yang dimana pada saat penginputan Y-nya, Y besar atau Y kecil, dia tidak bermasalah. Oke, kita lanjut lagi ke total. Total sama dengan harga dikali jumlah tiket. Ini total untuk pembayaran, ini dia harga dikali jumlah tiket, baru masuk ke di sini. Saya akan membuatkan kesimpulan dari data yang kita input akan termaksud langsung terisi di sini tanpa kita masukkan lagi. Ini hari pelayanan, hari online, Jadi di sini sudah siap, yang dimana pada saat ini cardnya ini kita isi di atas, dia akan terisi sendiri di bawah sini nanti sebagai kesimpulannya. Yang kenapa terisi tersendiri? Karena di setiap kita ada masukannya di sini, dia terambil dari harinya yang kita masukkan di atas, maka dia akan tampil langsung di sini. Hari penayangan misalnya
sini kita bikin di harinya ini di atas itu hari Senin, maka langsung tampil di layar kita. Sama juga seperti kategori penonton, libur, jumlah tiket sama total. Kita masuk ke sini. Oke, programnya sekilasnya sudah bisa nih kita tes. Tidak muncul lah. Coba kembali. Salah jaringan dia. Masuk dia. Masalah jaringan ya. Oke guys, tadi ada kesalahan teknis dia tuh. Kesalahan teknis dia nggak bisa di-run kan karena ini wifi-nya ada masalah. Kita kembali lagi, kita akan di sini akan melanjutkan tentang program kita tadi, itu tinggal kita jalankan. Sep. Nah, dia salahnya di sini kan, return-nya itu tidak pakai ya, tuh di sini dia. Sadat. Oke. Nah, udah masuk dah nih. Kita tes langsung Senin. Jumlah dewasa masukkan kali libur ya, masukkan jumlah tiket 1. Oke. Hari penayangan Senin, hari libur ya, jumlah tiket 1. Itu libur plus 10, Senin 40, dewasa jadi 50. Itu anak-anak ya. Itu anak-anaknya kita tes juga di sini. Itu hari Senin juga sama kan, Senin. Tuh anak-anak 1 jumlah, aduh salah dia. Kita fokuskan. Masuk lagi. Senin anak-anak ya, cuma masukkan jumlah 1 tiket. Oke, di sini kita tengok hari penayangannya itu Senin untuk anak-anak, hari kerja Senin kan 30 plus libur 10 jadi 40. Kita masukkan lagi untuk hari weekend, di sini hari weekend Jumat dewasa ya juga masukkan 1. Oke. Jumat kategori penonton dewasa, libur ya tambah 10, jumlah tiketnya nih weekend dewasa nih 50 jadi 60. Karena anaknya ya Jumat anak-anak libur ya, masukkan jumlah tiket 1. Nah,
Di sini anak-anaknya 2 hari weekend 35 untuk plus 10 ya karena libur ya. Oke. Di sini udah programnya ini clear ya. Sudah siap. Kita di sini menggunakan array. Oke. Sekian dari program yang saya buat untuk penentuan harga tiket nonton film bioskop menggunakan array dan bahasa pemrogramannya itu C++. Terima kasih.